Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purwanto. Saya adalah mahasiswa Universitas Mandala Walia Kendari, program studi S1 Farmasi dengan NIM F2019-01087. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur aktivitas obat golongan antibiotik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kimia Medis NIL 1. Langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu antibiotika. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup, termasuk struktur analognya yang dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Jenis obat yang pertama yaitu turunan penisilin. Penisilin merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin, dan penggunaannya untuk pertama kali oleh Florey, Chain, dan Abraham untuk menolong pasien dengan infeksi stafilokokal dan streptokokal. Penisilin diproduksi oleh beberapa jenis jamur seperti jamur Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, serta beberapa jenis jamur yang tergolong di dalam genus Streptomyces. Selanjutnya kita melihat struktur kimia penisilin. Penisilin mempunyai struktur dasar yang terdiri inti penisilin yaitu asam aminopenisilat dan rantai samping. Inti penisilin merupakan hasil kondensasi cincin thiazolidin dan cincin beta-laktam, seperti yang tercantum pada gambar. Kemudian kita masuk pada penggolongan penisilin. Penisilin itu dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu yang pertama ada penisilin biosintetik dan penisilin semisintetik. Penisilin biosintetik diproduksi dengan cara melakukan rekayasa pada penisilin untuk menghasilkan penisilin yang mampu melawan aktivitas bakteri gram negatif. Kemudian penisilin semisintetik. Banyak campuran ini telah dikembangkan untuk mempunyai keuntungan atau manfaat yang berbeda dari penisilin G, seperti spektrum aktivitas ditingkatkan atau efektivitas melawan bakteri gram negatif. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan struktur aktivitas turunan dari obat penisilin. Yang pertama yaitu aktivitas antibakteri penisilin bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Kemudian yang kedua, terbukanya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Kemudian yang ketiga, kestabilan terhadap asam dan beta-laktamase tergantung pada struktur. Kemudian yang keempat, penisilin yang tahan asam karena ada gugus penarik elektro, misalkan gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penataan ulang penisilin menjadi asam fenilat yang terjadi dalam suasana asam. Selanjutnya yang kelima, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena gugus meruah pada rantai samping amino, misalnya seperti pada cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen dan metoksi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk penisilin dengan spektrum luas seperti ampicillin, amoxicillin, carbapenicillin, ticarcillin, acetylcillin, methicillin, dan
Penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih luas karena adanya gugus hidrofil seperti NH2, COOH, dan SO3H pada rantai samping. Kemudian yang selanjutnya yaitu turunan obat aminoglikosida. Aminoglikosida adalah kelompok obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Aminoglikosida dapat digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang cepat berkembang dan sulit ditangani dengan obat lain. Kemudian selanjutnya ada hubungan struktur dan aktivitas dari obat aminoglikosida. Pada umumnya, turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan eter. Sebagai contoh adalah struktur dari streptomycin. Modifikasi pada cincin 1. Cincin 1 sangat penting untuk aktivitas karena merupakan sasaran utama dalam penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Gugus-gugus amino pada 6 dan 2 berhubungan dengan kekuatan antibakteri. Kanamisin A mengandung kedua gugus tersebut lebih aktif dibandingkan kanamisin B. Metilasi pada posisi C6 menyebabkan senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dan gugus 6 amino tanpa menurunkan aktivitas antibakteri secara bermakna. Hilangnya gugus 3 hidroksil atau 4 hidroksil atau keduanya tidak menurunkan kemampuan antibakteri kanamisin. Kemudian modifikasi pada cincin 2. Cincin 2 sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilang aktivitas antibakteri. Asetilasi pada gugus 1 amino dari kanamisin menghasilkan amikasin tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. N-etilasi dari sisomisin menghasilkan metilmisin, memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap pengaktifan oleh beberapa enzim endogen. Hilangnya atom O dari gugus 5 hidroksil sisomisin menghasilkan 5 deoksisisomisin, menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengetilasi gugus 3 amino. Kemudian yang ketiga, modifikasi pada cincin 3. Gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang struktur aktivitas obat dari obat penisilin dan aminoglikosida. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.